Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Lukman, Yazid, Husnul Muwafa, dan Ahmad Zailani akan menjelaskan presentasi mengenai rahan. Gadai atau rahan, al-rahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-stubut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia rahan adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Azhar Bashir memakai rahan sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut sudut pandangan syara sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dalam hukum adat, gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menembusnya kembali. Al-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan sederhana dengan dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rahan. Dasar hukum rahan. Akad rahan diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran adapun hadis Nabi. Begitu juga dengan ijma ulama, diantaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dengan arti, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Hukum gadai rahan. Beberapa rukun antara lain ada akad, ijab kabul, akid yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga ada barang yang digadaikan, jaminan, barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syarat rahan. Syaratnya diantara lain rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh. Yang kedua ada sigot. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sigot dalam rahan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahan jual beli. Jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahan tetap sah. Marhun bih dalam kurung utang. Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Terus ada ketentuan umum pelaksanaan rahan Islam. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rahan. Pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercaya kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua ada pemanfaatan barang. Pada dasarnya barang gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan. Namun, jika sudah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. 3. Resiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa sengaja, murtahin.
Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkan barangnya ke gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilangnya. Memelihara barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Kategori barang gadai. Jenis barang gadai itu jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat-syarat berikut. Benda bernilai menurut hukum syara. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Benda diserahkan seketika kepada murtahin. Yang keenam ada pembayaran atau pelunasan utang gadai. Yang ketujuh ada prosedur pelelangan gadai. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan barang gadai, penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Aplikasi dalam perbankan. Kontrak rahan dipakai dalam perbankan ada dua hal, yaitu sebagai produk pelengkap. Rahan dipakai dalam produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan, jaminan kolateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua ada sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahan nasabah tidak dikenakan bunga dan tidak dipungut dari nasabah. Adanya biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahan dan bunga penggadai adalah sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sementara biaya rahan hanya sekali dan ditetapkan di muka. Manfaat rahan. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip arahan adalah menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah meminjam ingkar janji, ada sesuatu aset atau barang marhun yang dipegang oleh bank. Jika rahan ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.